Nah, jurusan di sekolah SMK Teknik Park Surabaya ini ada 5 jurusan Pak ya, berdasarkan data yang saya dapat. Pertama adalah teknik konstruksi kapal baja, teknik pengelasan, teknik permesinian, teknik otomasi industri, teknik komputer dan jaringan. Ya Bapak ya, ini suatu peluang yang luar biasa dibutuhkan dalam membangun perkapalan Pak ya, kalau nggak salah ya. Karena kita maritim, jadi ini harus dioptimalkan program-program di SMKPK-nya kita. Lalu yang kedua, izinkan saya untuk memanggil dan berkenan Bapak Iketut Bawa dari SMK 2 Seririt. Sekolahnya juga sama, akreditasi A, lokasinya di Yudhistira, Jalan Yudhistira, Desa Banjar Asam, Kecamatan Seritik, Kabupaten Buleleng, Bali. Di sekolah beliau ini ada 4 jurusan Pak ya. Ini berdasarkan data yang saya dapat. Yang pertama adalah desain komunikasi visual atau DKP, yang kedua teknik jaringan telekomunikasi, yang ketiga akuntansi dan keuangan lembaga, dan yang terakhir perhotelan. Mungkin Pak Ketut izin sebelah sana Pak, karena ini ada yang lebih spesial Bapak Ibu yang bisa hadir di sesi tetap sama ini adalah kita tadi 4 pria, jadi kurang kalau ada yang spesial adalah perempuan, jadi khusus tengah-tengah Bapak Ibu. Nah, izin untuk memanggil Ibu Haryati dari SMK 3 Kehutanan dan Perkebunan Merauke. Ini lagu dari Sabang Sapa Merauke. Kenalan Bu. Izin Bu Haryati, kalau tidak salah dalam catatan saya jurusannya perkebunan dan kehutanan Bu ya. Ya, ini di ujung sana saya pernah ke Merauke, perjuangannya luar biasa di sana. Dan kalau saya ke luar negeri pernah selangkah itu Bapak Ibu di sana. Jadi di perbatasan itu langkah itu saya udah luar negeri masuk lagi. Itu saya pernah itu di ujung itu ada asrama Ampli ya kalau nggak salah ya. Yang di sana pernah masuk TV memprakarsai suatu perkebunan yang masuk ke ke program TV yang luar biasa itu. Jadinya komandannya itu membuat suatu gerakan untuk memproduktifkan lahan itu ya. Iya betul. Ya, izin Bapak Ibu yang di depan ini kan diharapkan nanti Bapak Ibu memberikan suatu keberhasilan atau testimoni yang dilakukan perubahan dari dampak pelatihan yang sudah didapat sebelum dan sesudah. Nah, ini diharapkan bisa menjadi referensi kita semua untuk lebih bisa membangun SMK lebih hebat, karena kita SMK untuk mengisi pembangunan Bapak Ibu. Mungkin itu Pak Adit, dari saya ada tambahan Pak Adit? Nah sih, paling nanti sambil maparin sekali lagi ini kan selebrasi ya Bapak udah sampai sini 3 bulan gitu ya, dan ini puncaknya gitu, jadi ini selebrasi. Satu hal yang mau saya tekankan buat Ibu Bapak nanti sampaikan ke teman-teman adalah apa yang juga berubah di Ibu Bapak sendiri setelah ikut ini. Jadi kan setelah ikut ini itu apa? Dari apa? Kesambet apa gitu sehingga bisa begini gitu ya. Itu aja begini pesan, jadi nanti sambil paparan bisa disisipkan. Oke? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Adit. Mungkin kita mulai ya dari Pak Eko dulu ya, terkait dengan
perubahan-perubahan sebelum dan sudah mengikuti pelatihan. Waktu dan tempat saya persilakan Pak. Terima kasih Pak Doni. Pohon gandum bunyinya jatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong Bapak Ibu. Si topi bundar, cantik orangnya. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Tepuk tangan untuk kita semuanya yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pak Doni izin pertama saya ucapkan terima kasih Pak Adit karena berkesempatan untuk berada di sini bersama dengan beliau-beliau yang hebat, dan saya tergabung di BGP RPL Kepala SMK PK dan RI 4.0 ini bersama dengan di kelas B. Di sebelah saya ini Bu Haryati kebetulan juga kelas B. Iya, tapi saya menyadari bukan karena faktor kelas B-nya saja, tetapi karena sabang dari Merauke-nya, keberagamannya seperti itu. Terima kasih Pak Doni, terima kasih Pak Adit dan Pak Subando, terima kasih untuk fasilitator kami Pak Abdul Latif dan Ibu Nur Hayati. Sepertinya minggu depan sudah tidak ada peringatan lagi untuk segera melakukan tugas karena sudah izin menyampaikan Pak Doni dan Pak Adit terkait dengan selama kami mengikuti daripada kegiatan PGP RPL ini. Kami dari SMK Teknikal Surabaya yang mana selama 10 pekan di sela-sela atau bersama dengan tugas kami yang juga harus kami emban, kami semangat dan antusias selama mengikuti kegiatan daring, dan selama 10 pekan ini ilmu yang kami dapatkan luar biasa, dan juga terkait dengan kedekatan kami dengan anggota kelas, sehingga belum pernah bertemu tapi merasa sudah satu keluarga, sehingga tadi setelah ketemu, loh ini beda, loh ini sama gitu. Sehingga tadi saya tanya, Bapak dari kelas apa? Saya juga kelas B Pak, ini mohon maaf gitu kan. Terkait dengan pelaksanaan PGP RPL Kepala SMK PK dan SMK RI ini Bapak, dari 3 modul yang sudah kami pelajari, alhamdulillah sangat memberikan inspirasi pada kami sampai pada masuk di aksi nyata Pak, terkait dengan bagaimana kami harus melaksanakan sebuah prakarsa perubahan di sekolah kami, baik itu dengan tahapan-tahapan, baik itu format atap maupun baja, yang mana dengan mengikuti kegiatan ini kami ternyata selama ini sudah pernah melaksanakan sebuah prakarsa perubahan hanya saja secara keruntutan, secara apa ya istilahnya, alur yang kami ikuti itu masih harus ditata kembali selayaknya atap baja seperti itu, sehingga ketika setelah menyusun atap kami dapat menentukan kalimat prakarsa perubahannya. Setelah mendapatkan kalimat prakarsa perubahannya, kami harus melaksanakan aksi nyatanya dalam bentuk baja seperti itu. Izin apakah ini juga harus saya ceritakan terkait dengan prakarsa perubahan kami Pak? Siap. Prakarsa perubahan yang kami laksanakan di SMK Teknikal Surabaya itu adalah yaitu terkait dengan meningkatkan kemampuan public speaking untuk menguatkan kemandirian peserta didik SMK Teknikal Surabaya Pak. Jadi awalnya atau aset yang kami miliki, SMK Teknikal Surabaya ini berada di area industri PT PAL Indonesia, dan kami memang didirikan oleh PT PAL Pak dengan Yayasan Pujikat PAL Indonesia yang menaungi, sehingga tadi Pak Doni menyampaikan jurusan kami memang identik di perkapalan Pak. Kerjasama dengan industri, apalagi ditunjang dengan kami pelaksanaan juga program SMK PK, sudah tidak diragukan lagi, baik itu skalanya nasional maupun internasional. Dalam hal ini kami setiap tahun selalu mengirimkan tenaga ke Jepang, artinya untuk pemagangan itu. Nah, akan tetapi Bapak Ibu yang saya hormati, kami ini ada sedikit keresahan terkait hasil dari kami diskusi, baik itu dengan pemerintahan. Beberapa waktu yang lalu kami diundang oleh Mitra Studi,
kami bergabung dengan beberapa industri. Ada beberapa soft skill meresahkan Pak untuk anak-anak SMK dan pendidikan vokasi itu, diantaranya adalah critical thinking, kemudian mental block, problem solving, dan yang paling mendasar juga adalah public speaking. Nah, permasalahan ini itu sampai pada ternyata anak-anak ini ketika pembelajaran dia memahami konsep, dia bisa melaksanakan atau menyelesaikan proyek, tetapi ketika begitu disuruh menjelaskan Pak, susah. Nah, inilah yang kami rasakan keresahan itu. Termasuk juga ketika wawancara dengan perusahaan ketika mereka sudah lulus. Nah, artinya dalam hal ini kami menemukan sebuah permasalahan, yaitu rumahnya public speaking study day. Hal ini juga tampak Pak ketika saya masuk ke bengkel-bengkel, saya tanya, dia sudah menunjukkan ini Pak produk saya tanya, ini namanya benda apa? Proses pengerjaannya bagaimana? Proses apa saja? Itu menyampaikan, tetapi kalau menurut saya itu masih belum memuaskan dalam hal yang saya dapatkan. Nah, tentu ada tantangan bagaimana kami harus upgrade itu Pak. Nah, kemudian terkait dengan hal tersebut, kami harus bersinergi dengan multi unsur dan stakeholder dalam rangka untuk memecahkan masalah tersebut, sehingga kami mengharapkan setelah mempelajari atau setelah mendapatkan kualitas public speaking yang meningkat, anak-anak kami ini bisa mendapatkan sebuah kepercayaan diri, sebuah kemandirian terkait dengan bagaimana dia harus menyampaikan sesuatu hal kepada temannya, kepada gurunya, ataupun nanti juga kepada industri seperti itu. Nah, setelah itu kami mendapatkan kalimat prakasa perubahan itu kami laksanakan dengan proses kerja, itu terkait dengan buat pertanyaan utama, kemudian ambil pelajaran, gali mimpi atau eksekusi, dan sampai pada gali mimpi dan aktor eksekusinya itu kami melibatkan multi unsur, baik dari komite sekolah, perusahaan, pengawas dinas, pengawas sekolah dari dinas, kemudian wali peserta didik. Tapi paling dominan adalah peserta didik Pak. Karena kami juga meskipun ada masalah di sekolah kami juga tidak sedikit anak-anak yang sudah memiliki potensi public speaking yang baik. Mulai dari anak duta itu adalah ketika ada tamu benchmark di sekolah kami, anak tersebut sebagai token, sebagai penyambut, sebagai MC. Kemudian kami juga pernah punya tim jurnalistik yang selain dia juga meliput berita, dia harus menyajikan berita sebagai news anchor dan sebagainya. Nah, ini yang kami libatkan di dalam pelaksanaan kerja kami. Mungkin sementara itu nanti kalau saya ceritakan ya bisa sampai jam 12 lebih. Jadi nanti mohon arahan apa yang kami laksanakan pada prinsipnya terlaksana, dan nextnya sudah kami rencanakan Pak, dan ini menjadi salah satu program kami yang sudah kami tuangkan insya Allah untuk, karena kami lembaga swasta, yaitu untuk program kami untuk RKAS di tahun 2025 nanti terkait dengan benar-benar kita konsen pada public speaking peserta didik. Terima kasih Pak Bupati. Terima kasih. Untuk Pak Eto. Ini saya tadi belum kasih tahu batasnya, tapi sesuai dengan daftar waktu sudah tepat. Jadi waktu yang disediakan 10 menit ibu Bapak, nanti kita pertimbangkan tanya jawab bagaimana pendekatan yang sudah dilakukan ini bisa dicontek dan diterapkan itu apabila bagus dan sesuai dengan karakteristik di daerah atau sekolah baru. Mungkin selanjutnya ini kita buka dulu nanti untuk melengkapi. Oke, Pak Ketut bahwa mungkin waktu depan saya persediakan 10 menit Bapak ya untuk mempresentasikan sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan lewat sini. Ya silakan Pak. Baik Pak Doni, Pak Arif yang saya hormati, teman-teman sekalian, Bapak Ibu Kepala Sekolah SMK 4 yang juga saya hormati, pertama-tama izinkan saya menyampaikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, tadi ketika yang dari Surabaya diperkenalkan, sebenarnya saya sedikit shock
karena begitu luar biasa diperkenalkan SMK-nya. Namun saya teringat di kelas A ketika kita atau kami memulai rekonstruksi pembelajaran Nangko ini, ada sebuah kalimat yang membesarkan hati saya sehingga saya mampu melangkah ke sini, bahwa sebesar apapun obor di Jakarta tidak akan mampu menerangi seluruh Nusantara, tetapi sekecil apapun obor ketika seluruh desa-desa yang ada di Nusantara itu hidup obornya, maka Nusantara akan terang benderang. Kira-kira itu yang saya rasa memberanikan diri untuk hadir di depan. Teman-teman sekalian, seperti yang tadi disampaikan, ada 3 modul yang kami pelajari. Yang pertama itu adalah pemimpin pembelajaran, yang kedua pembelajaran sosial emosional, dan kemudian yang ketiga adalah budaya positif. Di antara ketiga modul ini semua kami coba, karena sebelumnya tentu ada hal-hal yang memang kami sudah lakukan, tetapi tampaknya ketika diberikan amunisi lebih di dalam proses pembelajaran RPL ini, kok tampaknya ada hal yang baru yang mungkin bisa kita lakukan. Yang pertama di pemimpin pembelajaran, saya sih memiliki keyakinan di banyak sekolah kita, kebiasaan reflektif guru kita itu sangat rendah. Biasanya berhenti sampai evaluasi selesai. Kebiasaan reflektif inilah yang kami coba untuk biasakan, walaupun belum berdampak maksimum, tetapi sangat menarik untuk diteruskan. Yang kedua yang lebih menarik yang kami lakukan di sekolah kami adalah pembelajaran sosial emosional. Ini berdampak langsung pada diri saya. Sebelumnya mungkin saya agak terasa rusuh, agak ingin cepat selesai. Tetapi ketika berproses di dalam RPL ini, ada banyak diskusi yang kami lakukan di kelas A tentang kompetensi sosial emosional. Ternyata materi pelajaran ini yang pertama saya dapatkan adalah kuasai dirimu lebih dahulu sebelum mampu menguasai orang lain. Oleh karena itu, hal inilah proses di sekolah. Kami memberikan program wajib kepada seluruh guru untuk mencoba menerapkan PSE dan wajib menyampaikan satu tulisan terkait dengan praktik baik melaksanakan PSE. Itu di modul kedua. Di modul ketiga tentang budaya positif, inilah yang kami atau saya sendiri gunakan sebagai aksi nyata. Saya menggunakan aksi nyata ini dalam bentuk kolaborasi mewujudkan sekolah yang ramah, aman, nyaman, disiplin dan literal melalui sebuah gerakan yang kami sebut gerakannya Sapi Segi 5. Sapi itu sapa pagi, segi 5 itu setiap pagi literasi bersama. Kenapa ini penting? Karena kami, teman-teman sekalian, saya sendiri melalui penyadaran diri dengan kompetensi sosial emosional. Tampaknya kepala sekolah bukanlah segalanya di sekolah. Ternyata kalau kita mau mendengarkan dengan baik dari siswa sekalipun, ide-ide brilian itu luar biasa. Itu sebabnya kami sedapat mungkin dari awal melibatkan siswa, melibatkan guru, melibatkan komite, walaupun masih sedikit melibatkan dunia usaha. Inilah yang kami lakukan dalam momen-momen semi formal, bukan formal, atau di dalam gerakan sekolah menyenangkan disebut dengan ruang ketiga. Di sanalah muncul, begini Pak, bagaimana kalau begini? Tidakkah sebaiknya begini?
Itulah yang memunculkan. Nah, setiap pagi ya saya harus berkorban. Saya harus berkorban datang ke sekolah lebih awal. Kebetulan saya agak jauh dari sekolah saya, sehingga saya harus berangkat sekolah jam 5 pagi. Sehingga saya sampai di sekolah jam 6 paling telat. Di sana kami menyapa setiap pagi. Dampaknya banyak banget. Kita memaksa siswanya mau menyampaikan salam. Kita memaksa siswanya untuk tersenyum. Bayangkan kalau pagi harinya saja tidak tersenyum, bisa dibayangkan sepanjang harinya adalah hari-hari yang buruk menurut kami. Kemudian di setiap hari dengan pengaturan jam pelajaran kami gunakan untuk literasi. Literasi ini dampaknya juga lumayan. Selain menghasilkan atau menyiapkan dan membiasakan anak-anak kita disiplin, juga membiasakan anak-anak kita pertama good listener. Ini susahnya bukan main. Jangankan siswa, guru saja ketika kita rapat kadang-kadang tidak good listener. Tanpa kemampuan mendengar dengan baik, kayaknya kecil kemungkinan kita bisa meningkatkan kemampuan. Ketika kita sudah menguasai good listener, selanjutnya adalah good speaking. Ini literasinya. Kenapa good speaking ini penting? Di banyak kesempatan mungkin teman-teman sudah tahu. Ketika saya mampu memproduksi satu barang hebat, tetapi saya nggak mampu menjual karena nggak mampu berbicara. Ketika saya berikan kepada orang, mampu dijual 10 juta, paling-paling saya yang membuatnya dikasih 1 juta. 9 jutanya dinikmati oleh yang menjual hanya karena good speaking. Anak-anak SMK perlu banyak good speaking, dan saya lihat tadi keliling di pameran banyak juga yang mengangkat dengan good speaking. Dan yang terakhir adalah good attitude, sikap. Saya baru memasuki tahun ketiga di SMK. Yang terngiang di telinga saya adalah dunia kerja membutuhkan 80% lebih karakter. Dan bahkan banyak CEO mengatakan, saya lebih mementingkan anak-anak yang karakternya bagus daripada kompetensinya bagus tetapi karakternya kurang. Anak-anak yang karakternya bagus cukup 2-3 bulan saya ajar beres, tetapi anak-anak yang karakternya kurang bagus tidak cukup 3 tahun untuk mengajarkan. Oleh karena itulah kami menggunakan dasar ramah, nyaman, disiplin dan literat ini untuk mengupayakan agar anak-anak kami kompeten. Itulah yang kami coba terapkan. Walaupun hasilnya belum signifikan, tetapi kami memiliki keyakinan dengan kolaborasi ini akan berjalan sesuai yang diterapkan. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iketer, bahwa saya baru tadi instruksi bahwa Pak 1 menit lagi ternyata sesuai, jadi nggak jadi saya menginstruksinya. Ya, tadi sudah disampaikan ini menjadi penyempurna untuk testimoni yang dua para sekolah lain, karena mungkin tanda kutip ini daerah-daerah yang maju gitu. Kita lihat dulu, nanti kita dengar testimoni di daerah yang ujung sana, karena banyak pemerintah sekarang ke Papua yang kalau nggak salah ada pembukaan lahan juga ya Bu ya. Artinya ini menjadi peluang untuk SMK Ibu bisa lebih kontribusi dalam pembangunan perkebunan. Ya mungkin itu yang sebatas sekilas yang saya tahu terkait dengan perkembangan dari Papua ya. Yang Bu Haryati sama semua 10 menit waktu yang mungkin disediakan. Pada waktu saya persilakan.
Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Haryati, saya dari SMK Negeri 4 Kehutanan dan Perkebunan Merauke, Papua Selatan. Ya, perlu saya tegaskan di sini, saya asli memang lahir besar di Merauke, Pak. Ya. Jadi saya mungkin nama Haryati, ya nama Jawa, penampilannya kayak katanya ibu dari mana? Saya kalau ditanya seperti itu, saya agak bingung menjawab, Pak. Karena saya boleh kelihatannya seperti begini, tetapi saya kalau di daerah sini, saya merasa saya lagi di luar daerah. Rumah saya tetap di Papua. Baik, terima kasih. Jadi untuk apa yang sudah berubah menurut Pak Adit, banyak sekali yang sudah berubah untuk saya. Dalam kegiatan RPL selama 3 bulan, saya banyak berterima kasih untuk fasilitator Pak Abdul Latif, Bu Nur Hayati. Saya sampai dikejar-kejar, ibu ini tolong dibaca doanya. Saya sampai malu rasanya. Itu yang pertama, Pak, perubahan itu ya. Itu saya rasanya, saya kan biasa menegur anak, ini kali saya ditegur, rasanya luar biasa. Yaitu perubahan yang saya rasakan. Artinya kita kalau mengikuti kegiatan itu harus serius. Saya serius, Pak Fasilitator. Hanya saat itu saya juga diminta sama Pak Distrik itu untuk jadi ketua panitia 17 Agustus. Luar biasa. Mana hari itu kan 17 Agustus itu lagi repot-repotnya untuk RPL itu yang pertama. Akhirnya saya bagaimana ini? Saya bawa juga, terus saya bawa HP juga. Jadi teman saya sama pegang ini tuh, karena nanti saya sebentar ini mau zoom, saya harus on kamera. Sementara jaringan kurang sip gitu, Pak, kalau di kita ya. Tetapi ringkasnya ini pun nanti ada bagian yang penting dari pembelajaran di Bagja ini, luar biasa. Bagja itu saya yang paling lama membaca, Pak. Saya perlu cari tahu ke teman-teman. Kebetulan di sekolah itu ada 3 orang yang belum bergerak, 2 sudah fasilitator, tapi saya masih belum ketemu. Kemudian belajar dengan Pak Abdul Latif, Bu Hayati, diulang-ulang sampai terakhir waktu presentasi kita Pak Bagja itu sampai Pak Abdul Latif, Bu Hayati ini kenapa lari-lari terus? Maksudnya itu. Iya, jadi pengalaman saya untuk Bagja ini sangat baik, bisa merumuskan sesuatu yang cocok dengan anak murid saya. Saya itu di sana kebetulan untuk kegiatan ini, Pak, saya tidak secara khusus disetting, tidak, tetapi mengalir apa adanya. Kebetulan yang tinggal bersama saya itu ada 16 anak putra asli Papua. 16 anak. Jadi saya menggunakan mereka sebagai sampel gitu. Ya. Jadi dari 16 anak ini saya melihat bagaimana kesehariannya. Kemudian ini saya kaitkan dengan pembelajaran tatap dan baca. Akhirnya saya mengambil kalimat prakarsa perubahannya itu mengembangkan pembelajaran untuk meningkatkan kreativitas anak, dan itu terbukti. Pembelajarannya ini saya mengambil kolaboratif. Salah satu contohnya itu pembelajaran produktif kehutanan dengan seni budaya. Mereka mampu membuat monumen musamus. Kalau kami di Merauke itu, Pak, Bapak kalau di Sota, Pak, yang Bapak bilang 1 langkah sudah di sana, ada monumen yang besar itu, Pak, musamus. Ya, itu anak-anak di kami. Kebetulan guru produktif itu memang ngajar juga seni budaya. Saya bilang coba dikolaboratifkan sehingga anak ini belajarnya tidak bosan gitu. Kalau di kehutanan itu ada kegiatan, ada pembelajaran ekowisata. Nah, musamus ini salah satu
jadi destinasi atau jadi spot kalau UKK, uji kompetensi. Jadi kan kalau di ekowisata itu tadi kalau Bapak mungkin yang kalau di kita ekowisata yang pemanduan wisata alam itu mereka harus menghafal 3 spot. Salah satunya di Musamus, karena Musamus ini endemik yang ada di Papua Selatan di Merauke. Nah, mereka mampu belajar menciptakan monumen Musamus dari bahan limbah kantor. Jadi dari bahan kertas-kertas bersama Ibu Kristi Sandra ini yang sebagai guru seni budaya dan guru ekowisata juga mampu menciptakan kegiatan membuat monumen Musamus tersebut. Jadi saya sangat berterima kasih terhadap guru-guru saya, Pak. Saya tidak banyak instruksi, saya mengikuti PSG apa semua itu. Memang guru-guru agak sedikit tersentuh karena saya tahu, mohon maaf, Bapak Ibu harus bisa menilai diri sendiri dulu. Itu baru menilai yang lain. Malahan dia menjawab saya, Bu, kalau kita nilai orang lain itu paling enak, Bu. Cepat aja kalau kita nilai orang lain. Ya kalau itu sekarang nilai diri sendiri. Ini mereka agak kesulitan. Jadi modul PSE itu pun sangat bermanfaat untuk kami dan untuk saya. Ini di anak-anak pun tidak saya paksakan, Pak, untuk mengembangkan kegiatan pembelajaran, karena anak-anak kami ini di sana mereka itu kalau untuk pengetahuan agak repot, Pak. Jadi harus dikolaborasi, harus dimodifikasi, dan jadwal pembelajaran saya pun itu sudah saya jadwalkan dari pagi sampai jam 12 full belajar. Setelah itu keluar, boleh olahraga, boleh seni budaya, dan itu betul-betul terbukti, Pak. Di dalam 3 bulan dari Juli sampai dengan September, banyak kegiatan yang bisa mereka kerjakan, banyak kreativitas yang bisa dikerjakan. Salah satunya ada tim futsal. Tim itu anak-anak yang susah diatur. Dan saya paling senang dengan anak-anak yang susah diatur berdasarkan ilmu bagja ini. Ya. Jadi deskripsi yang ada di situ saya gunakan betul sebagai aset mereka, anak-anak ini. Inilah yang saya kelola. Jadi untuk saya banyak sekali manfaat dari atap bagja ini, dan semua modul itu sangat berkaitan satu dengan yang lainnya. Saya kira untuk saya, kami anak-anak Papua mempunyai keunikan tersendiri. Mereka itu pada dasarnya olahraga dan seni budaya itu tidak bisa ditawar, Pak. Jadi hanya perlu dipoles sedikit, dan ini benar-benar terjadi di sekolah saya. Anak-anak kalau saya tanya, gimana? Ya itu kita senang. Maksudnya itu jangan senang saja, saya bilang itu. Kan kalau saya bicara dengan mereka itu kan seperti begitu, sudah. Iya, betul. Jadi mereka ini kemarin saya juga sampaikan gitu. Ini ibu mau pergi, kamu jangan kacau ya. Saya gitu. Ya Pak, itu mohon maaf, anak-anak itu kalau malam, kalau tidak saya diam. Satu menit lagi ya. Boleh. Ini bentuk aja Pak. Ya. Jadi mengelola anak-anak yang menurut kebanyakan orang susah melalui metode-metode modul-modul ini, menurut saya semakin ada jalan keluarnya. Demikian, terima kasih. Terima kasih buat yang sebelumnya kita kasih ketiga pembicaraan yang depan kita ini. Pak Adit, izin tadi ada catatan kecil, mungkin 2 ini kita penting untuk bagaimana berkomunikasi ke umum ya. Tadi Bapak mengatakan bagaimana orang yang biasa ngelas ini tidak bisa interaksi, agak kesulitan, jadi dibutuhkan untuk pendekatan bagaimana mempresentasikan, berbicara depan publik, bagaimana menjual nanti barang-barangnya yang ke
dari Pak Gatot ini juga sama bagaimana secara komunikasi juga, dan terakhir bagaimana menjadi pemandu dari daerah dan mengetahui apa potensi-potensi yang bisa dijual dari ekowisata ya, dan juga memang mau guru mau dosen kalau diuji itu dokter ya Bapak. Disampaikan belajar itu akan menjadi suatu yang memposisikan siswa. Sama teman saya ketika dia sudah jadi dosen, ketika sidang disertasi muter juga. Jadi mana Bapak Ibu semua posisi itu mau guru mau itu sama ketika belajar dokter menjadi siswanya. Oke, Pak Adit, bagaimana kita lempar untuk kesempatan bertanya peserta, gimana Pak Adit? Kita berapa 3 ya? Mungkin Bapak Ibu kita buka langsung 1, 2, 3. Ini sudah tadi depan. Ini ada mobil mic ya? Mohon disebutkan nama dari SMK mana Bapak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih waktu yang pertama diberikan, karena saya mungkin lebih dulu angkat tangan tadi. Terima kasih Pak. Dan saya memang duduk di depan Pak, jadi saya memperhatikan betul. Tadi ada 3 kepala sekolah wakil kita mengungkapkan apa yang nama Pak? Nama saya Sugiarta Pak, dari SMK PP Negeri Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Sugiarta Pak. Saya sudah 8 tahun Pak jadi kepala sekolah dan wakil kepala sekolah 14 tahun. Jadi 22 tahun rasanya ini Pak. Sudah cukup lama. Tapi masih saja Pak merasakan sesuatu yang ingin saya tanyakan dan tidak sabar saya akan ungkapkan. Tadi mengungkapkan permasalahan-permasalahan pengalaman yang sudah kita miliki, baik ilmu, pengetahuan dan pengalaman yang berharga memimpin sekolah, dibarengi dengan modul-modul yang kita dapatkan. Ternyata apa yang sudah kita lakukan itu kita pelajari kembali dengan metode yang ada, sentuhan-sentuhan. Namun tadi tidak terungkap permasalahan interaksi kita dengan guru. Saya sepakat tadi bagaimana interaksi sebelum dan sesudah terhadap siswa. Namun ada sedikit saya rasakan, mungkin nanti apakah Bapak dan Ibu di depan merasakan sama yang saya rasakan selama ini. 4 kompetensi guru itu kita tahu semua Bapak Ibu kelas sekolah, yaitu kompetensi kepribadian, pedagogi, sosial, dan kompetensi profesional. Namun setelah saya pelajari modul ini, tiga-tiganya praktik baik, ada tadi yang emosional tadi, ada satu yang agak lama saya cocok-cocokkan teori-teori itu adalah di saat ini kompetensi sosial yang dimiliki oleh guru itu sangat kecil dia berikan kepada sekolah, sangat kecil mau memberikan. Padahal kalau lihat oke lah profesional, bahkan juga S2, S1, banyak pengalaman kita sering kirim jadi guru penggerak, jadi instruktur, tapi untuk berbagi di sekolah kita itu sangat, saya rasakan sangat kecil. Tapi kalau ada penugasan yang berbayar di tempat lain, bagus. Saya contohkan Pak, saya punya guru matematika, itu salah satu pengajar terbaik di Kota Mataram. Itu bisa menghasilkan anak-anak itu 10 Pak nilainya
tapi anak kami dulu itu kan nilainya paling tinggi 7, sehingga harus saya mencari guru matematika lain di sekolah lain yang tidak pernah menghasilkan di 10. Nah, saya pelajari apa yang terjadi setelah saya pelajari cocokkan dengan teori sekarang, termasuk juga nilai-nilai lain sangat rata, sehingga kompetensi sosial guru ini yang memang berkurang nilainya, Pak. Entah itu disebabkan oleh apa, entah itu dia diangkat oleh PNS maupun dia tidak. Nah, sangat sulit, sangat hitung-hitungan dan waktu dia mengajar pas, bahkan mengambil data untuk tidak masuk, untuk lebih itu sangat sulit kita lakukan. Nah, ini yang saya coba pendekatan dengan teritori yang kita miliki ini, tapi karena ini volumenya besar. Nah, ini Pak, yang ini mungkin ada mungkin sebuah tulisan, mungkin modul yang khusus mengupas kompetensi sosial bagi guru ini ke depannya. Mungkin ini supaya betul-betul guru ini apa ya? Kalau kita katakan transaksional ya memang iya, mungkin karena memang zaman sudah berubah dan bagaimana. Berikutnya kita coba pelajari modul praktik baik kita coba kupas juga bagaimana praktik baik. Nah, saya coba pendekatan dengan agama juga, mereka udah paham semuanya. Tapi praktik baik ini dengan industri ya bisa berpengaruh, dan kita kan banyak akalnya. Kalau memang dari dalam tidak mungkin kita ambil dari luar, tidak mungkin kita bawa keluar. Nah, kita bolak-balik sehingga bisa lah seperti apa yang dari teman kami dari Pulau Bali itu bisa dengan musyawarah, dengan mufakat, sehingga saya turunkan nada saya, Pak. Saya biasanya keras ngomongnya, Pak, tapi hati saya kecil, Pak. Ya, lama saya suara saya besar, Pak, tapi hati saya kecil. Ya, baik, Pak. Ya, baik, Pak. Itu pertanyaannya, Pak. Pertanyaan itu, Pak, bagaimana mengaitkan dengan kompetensi sosial dan apa namanya guru itu dengan apa yang kita rasakan. Kita jujur aja bagaimana kita rasakan di sekolah dengan mengajak teman-teman ini dengan mengupas kompetensi sosialnya untuk menerapkan apa yang kita lakukan di sekolah. Terima kasih. Ya, terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari, kalau saya rangkum nih, Pak, ya, izin kalau menurut saya ini bagaimana dari 4 kompetensi guru ini ditekankan kepada sosial gurunya, Pak, ya. Bagaimana guru ini mau berbagi, ya Pak, ya, benar Pak, ya. Bagaimana berbagi kebaikan agar meningkatkan kompetensi guru-guru yang lain. Khususnya ini ada contohnya tadi matematika, Pak, ya. Tadi dapat angka 7 bisa mendapat 100. Nah, itu bagaimana nih Bapak Ibu untuk yang di sekolah dari materi-materi yang sudah dapat, lalu untuk meningkatkan paradigma guru agar lebih mau berbagi kepada sesama guru, ya Pak, ya. Mungkin itu yang bisa dimulai dari Pak Eko. Terima kasih Pak Sugianta. Jadi karena saya dalam kesempatan kali ini dipercaya untuk memaparkan terkait dengan apa yang sedang kami laksanakan terkait dengan Prakarsa Perubahan, maka akan saya berusaha untuk mengkorelasikannya, Pak, ya, biar tidak melebar kemana-mana gitu, Pak, terkait dengan kompetensi sosial guru. Bapak kecil, memang dewasa ini dengan adanya Gen Z dan lain sebagainya itu kan cukup meresahkan. Disinyalir guru-guru yang sudah hampir setara usianya dengan peserta didik itu kan hampir tidak ada beda secara sosial, mungkin seperti itu. Akan tetapi Pak, perlu kami sampaikan bahwasanya saat ini yang pembina tim duta SMK Teknik, Pak, itu benar-benar dari personel atau guru yang masih sangat muda. Beliau sangat suka membuat konten kreator di TikTok dengan, kalau kita kadang-kadang oh ini kok guru seperti itu gitu. Tapi ternyata dari segi positif, Pak,
itu anak-anak untuk menimbulkan kepercayaan diri sebagai memiliki public speaking, kepercayaan diri, kemandirian itu ternyata juga cukup terbentuk. Berikutnya terkait dengan guru-guru yang lain, terkait dengan sosial Pak, itu juga saya mungkin tidak bisa satu persatu saya membahasnya di sini, karena memang kami sendiri pun juga punya kebijakan sendiri terkait dengan kita memiliki kearifan lokal yang berbeda Pak. Contoh kalau di sekolah kami, guru ini meskipun kami swasta itu full day setengah 8 sampai jam 4 seperti halnya dengan industri, dan tidak hanya mengajar tugasnya. Artinya ada tugas lain seperti pembina komunitas, kemudian di jabatan strukturnya di sektor manajemen dan sebagainya. Artinya kalau menurut saya kita beri peran yang mana peran itu role-nya jelas, sehingga kalau masalah terkait dengan, kalau Bapak tadi menyampaikan guru ngajar, setelah itu terkait dengan penugasan kalau ada sesuatunya dan sebagainya, ya ini butuh kejelasan rule-nya. Artinya kalau misalkan tidak ada sesuatunya tapi ini sudah merupakan bentuk tugas. Kebetulan kemarin ini juga kami angkat ketika saya diwawancarai oleh 2 guru kami mengenai modul dilema etika sama bujukan moral Pak. Ya, dilema etika dalam hal ini adalah guru ini di tempat kami punya jabatan fungsional sebagai guru dan jabatan struktural sebagai di manajemen. Ketika ada tugas di manajemen bersamaan dengan tugas fungsionalnya harus bagaimana? Nah ini dilema etika Pak bermain. Mana yang harus diprioritaskan? Menurut saya seperti itu Pak. Mohon maaf jika jawaban saya kurang memuaskan. Dan sesuai dengan yang Bapak sampaikan tadi terkait dengan sosial, saya di sini kebetulan juga punya bentuk sosial. Jadi terkait dengan prakarsa perubahan kami, saya buat dalam bentuk buku Bapak Ibu, dan insya Allah nanti akan saya bagikan semua Bapak Ibu mendapatkan ya, tetapi tidak dalam bentuk hard copy Bapak Ibu. Bisa di-download, bisa dibaca secara online Bapak Ibu, nanti saya berikan linknya. Mohon maaf percetakan yang mana nggak kertas, hanya 3 eksemplar yang kami cetak. Terima kasih Pak Sugiarto. Terima kasih Pak Eko. Mungkin selanjutnya dia terkait dengan bagaimana meningkatkan sosial untuk berbagi, karena tadi Bu Haryati menerangkan organisasi jam mengajar dari jam 7 sampai jam 12. Nah, bisa mengoptimalkan semua sektor karena kemampuan dari sumber daya yang ada tidak dimungkinkan untuk long time. Ya, mungkin berarti saya silakan untuk menjawab. Baik, terima kasih. Jadi kiat-kiat kami di sekolah tadi itu baik sekali yang modul KSE itu Pak. Jadi memang itu sudah saya bagikan kepada semua guru, masing-masing boleh menilai diri sendiri, tetapi tidak dikembalikan ke saya. Saya bilang nanti pada satu waktu saya akan ngobrol tentang hal tersebut. Kemudian tadi itu tentang kompetensi sosial guru. Ya, saat ini kan memang banyak kegiatan yang Bapak maksudkan mungkin agak mirip dengan di kami. Di kami itu ada beberapa yang seperti itu, ada datang untuk melaksanakan kegiatannya, kemudian ya sudah. Tetapi dengan adanya kegiatan ini, saya berbagi peran karena kan ini semua sekolah melaksanakan kegiatan yang sama. Artinya dari pagi sampai dengan siang, setelah itu ada pendampingan untuk kegiatan olahraga, seni budaya, dan itu ada pendampingnya masing-masing Pak. Jadi mereka bertanggung jawab untuk kelompok-kelompok kegiatan tersebut, dan nanti harus ada hasilnya. Jadi bukan hanya sekedar mendampingi kegiatan, tetapi olahraga harus nanti jadi apa, seni budaya nanti dia bisa jadi apa. Nah kalau di kami itu Papua kan ya sama semua daerah, kalau ada tamu biasanya kami ada tarian santet, mereka harus sampai seperti itu, harus ada tampilannya atau harus ada hasilnya. Jadi kalau di kami
kiat-kiatnya mungkin sederhana aja Pak, karena kami juga sekolahnya di kampung, tidak terlalu banyak terpengaruh dengan yang lain-lain. Kemudian yang kami kelola juga anaknya juga semua homogen sama, jadi tidak terlalu untuk saya di sekolah itu, teman-teman itu saya anggap benar-benar teman saya, jadi tidak saya tidak, tetapi saya biasa aja gitu, dengan saya berusaha untuk dekat dengan semua. Kalau kiat saya demikian. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Haryati. Artinya Bu ini melakukan proyek ya, apa yang dilakukan harus berbentuk nanti jadi apa. Ini sesuai dengan semangat Guru Merdeka ya. Oke. Mungkin dilengkapi oleh Pak Ikatan Bawah. Baik, terima kasih Pak Sugiantara. Ini kenyataan yang harus kita terima. Dengan berkembangnya teknologi, kompetensi sosial di media sosial memang meningkat, tapi di dunia nyata menurun, persis seperti yang Pak Sugiantara sampaikan. Namun demikian, karena kita menyadari bahwa kompetensi sosial ini sangat penting di dalam mewujudkan tujuan-tujuan sekolah kita, tentu kita tidak boleh berpangku tangan terkait dengan menurunnya kompetensi sosial warga sekolah kita, khususnya teman-teman guru kita. Tidak bermaksud bahwa apa yang saya ceritakan sebentar ini adalah cocok untuk di daerah Bapak. Saya memiliki program di sekolah saya, setiap bulan 1 kali kami melakukan kegiatan bersama, masak bersama, makan bersama dengan teman-teman kami. Orientasinya sebenarnya adalah bagaimana kami, kalau ini lokal jenis sebenarnya, kalau di Bali itu ada namanya istilah menggibung, makan bersama. Ini lokal jenis. Di sanalah kita mencoba untuk saling memahami kondisi kita masing-masing. Dan akhirnya ketika kita sudah bisa saling memahami, tentu seperti Ibu tadi, kompetensi sosial emosional yang akan kita misalnya. Salah satu program yang kami punya di sekolah adalah setiap bulan minimal 1 kali masak bersama, makan bersama. Itu seluruh guru dan pegawai. Kalau di anak-anak biasa seperti yang saya sampaikan tadi, setiap hari Jumat, cuma hari Jumatnya banyak. Kami hari Jumat ada literasi global, English Day, ada Jumat bersih, ada Jumat bergerak, ada Jumat sehat, dan satu lagi adalah Jumat ngobrol santai. Itu adalah ngobrol santai antara siswa ditambah gurunya tentang apa saja. Ini adalah satu kegiatan-kegiatan yang mungkin sepele, tetapi dampaknya menurut kami akan menuju ke penguatan kompetensi sosial. Kalau di dalam proses pembelajaran sesungguhnya banyak. Project based learning adalah salah satu tujuannya adalah meningkatkan kompetensi sosial. Sekolah pun sesungguhnya adalah untuk memperkuat kompetensi sosial. Karena tanpa itu di rumah saja belajar cukup. Apapun ada di media sosial yang bisa kita terapkan, tetapi kemampuan sosial harus berinteraksi dengan orang lain. Ketika kita tidak berinteraksi dengan orang lain, maka kompetensi sosial tidak akan muncul. Itu Bapak salah satu yang saya coba lakukan di sekolah kami di SMK Negeri 2 Solo. Terima kasih. Terima kasih. Tadi mungkin dari Pak Sugianta ada menyinggung bagaimana mengoptimalkan modul untuk pendidikan sosial Pak ya. Ya mungkin Pak Adit yang bisa merespon ini sebagai tim pengembang. Tadi ada pertanyaan yang bagaimana modul-modul ini meningkatkan sosial. Pak Adit. Ya. Sebelum saya nanti di akhir saya akan merespon Bapak sekalian, tapi terkait sama pertanyaan
kedua kita judulnya apa ya? Singkatannya apa? Sosial emosional. Sosial emosional. Pembelajaran sosial emosional. Berarti sebetulnya udah ada belum ya? Sudah ada. Di dalam modul itu, di dalam konteks belajar sosial emosional, dua kompetensinya adalah social awareness, ya kan? Kepekaan sosial. Yang kedua, keterampilan berrelasi, ya, relationship skill. Ya sebetulnya sudah ada. Cuman sekarang ekstensinya, jadi Bapak tadi menghubungkannya dengan model kompetensi, ya sekarang sudah ada dua. Nah itu bisa jadi checkmark, ya maksudnya kalau kita mau tarik ini dan menerapkan, menguatkan kompetensi, model kompetensi dulu, ya ambil acuannya. Pegang ini saya ngomong untuk semua kepala sekolah, karena ini Bapak kepala sekolah. Lihat acuannya. Acuannya per Dirjen GTK 2626. Cari panduan operasionalnya, ya. Jadikan itu sebagai endpointnya, gitu ya. Di akhir hari ini guru-guru akan punya kompetensi sosial itu. Saya bacakan. Ya. Dalam kompetensi sosial itu ada 3. Yang pertama, kolaborasi untuk peningkatan pembelajaran. Di dalamnya bagaimana mereka ya berkolaborasi, ujungnya semua terkait dengan peningkatan pembelajaran. Ya, komunikasi efektif dengan warga sekolah untuk peningkatan pembelajaran. Pengorganisasian tugas bersama rekan-rekannya untuk peningkatan pembelajaran. Inisiatif berkontribusi untuk mencapai tujuan bersama. Berarti kebayang ya apa yang harus ada tadi ya, contoh dari Ibu Bapak tadi. Kita harus buat kesempatan dulu, gitu ya, menyediakan untuk mereka bisa melakukan ini. Karena Bapaknya guru kepala sekolahnya. Ya. Yang kedua, keterlibatan orang tua sama. Berarti melibatkan orang tuanya gimana? Ya. Sisanya Bapak baca sendiri. Intinya dokumennya sudah ada. Ya. Tujuannya sudah ada tuh, yang diharapkan sudah ada. Ya. Dengan apa yang kita pelajari, gimana kita sampai ke sana. Ya, saya sepakat sama Ibu Bapak di sini. Sekolah itu, sekolah kita kan sekolah manusia. Yang ada di sekolah kita manusia, anak-anaknya manusia, gurunya manusia. Kebetulan kita semua SMK. Tapi bolak-balik tadi dari mereka, dari Ibu Bapak di sini, produk dari SMK itu produknya bukan mesin, bukan produk. Kalau ada yang ingin bikin pertanian, ada produk pertanian, bukan itu produknya. Produk dari SMK siapa? Siswa. Produknya kita dan anak-anak kita. Dan kita tahu sebagai manusia yang dilihat dari satu orang manusia itu cuma 2 kualitas. Kualitas manusia cuma dilihat dari 2. Yang pertama kualitas karakter. Itu etos kerja, komunikasi, public speaking, itu karakter manusia. Itu kualitas pertama. Kualitas kedua baru hasil kerjanya. Hasil kerja apa yang mereka kerjakan, kualitasnya bagaimana, sebaik apa. Cuma 2 itu. Mau Ibu Bapak jadi apapun, pasti yang dilihat cuma 2 kualitas, karakter atau hasil kerja. Nah ini ujungnya ke sana ya semua. Yang Ibu Bapak bicarakan tadi ujungnya ke sana. Nah, itu ya yang mau saya lihat, Ibu Bapak lihat, coba cek ya, acuannya apa. Karena kalau kita cuma ngomong, ya, kita harus itu nanti di sini-sini. Ya. Nah, kita punya koneksi. Modul kita sudah belajar. Bagaimana itu kemudian membantu guru-guru kita mencapai kompetensi yang diharapkan. Modul kita sudah ada. Ya, apalagi Ibu udah ada guru penggeraknya, Bapak mungkin juga ada ya, guru penggerak di sekolah. Itu jadikan motor-motor. Ya, itu dulu yang mungkin ya sebelum saya merespon nanti lebih detail masing-masing. Terima kasih Pak Adit. Semoga bisa menjawab apa yang diharapkan oleh Pak Suryanta ya. Oke, lalu kita ke penanya kedua.
Pak. Yang ikat terakhir yang kedua di mana Bapak ya? Hah? Ibu. Oh ini ibu depan. Mas, ibu yang depan. Mohon disebutkan nama dan asal sekolah. Baik, terima kasih Bapak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Iva dari SMK Kesehatan Mandala Bakti Surakarta. Baik Bapak, saya sedikit pertama mau menyampaikan dulu hasil dari RPL ini kok pribadi saya. Dengan adanya program RPL ini tentunya sangat memberikan dampak positif yang luar biasa untuk saya pribadi sebagai kepala sekolah. Ini yang perlu saya sampaikan terkait dengan modul 3, di mana di sana ada budaya positif ya Pak. Yang mana di situ tadi disampaikan oleh Ibu dari Papua, kolaboratif, tanamkan koreksi diri sendiri sebelum koreksi kepada orang lain. Nah, dalam hal kolaboratif ini sering kita sebut kolaborasi, kolaboratif. Nah ini saya ingin menggali dari Ibu selaku kepala sekolah yang notabene kepala sekolah bagian timur. Kalau saya orang Jawa Bu. Nah ini mungkin nanti bisa kita kolaborasi gitu Bu. Mudah kita menyampaikan kolaborasi, tapi penerapannya yang bisa membawa dampak positif itu yang seperti apa begitu. Tadi disampaikan di sana Ibu kolaborasi terkait mata pelajaran dan lain sebagainya. Nah ini penerapan Ibu dalam implementasi setelah kita mendapatkan 10 pekan ini mengikuti RPL itu seperti apa? Barangkali bisa berbagi kepada kami yang hadir di sini sehingga bisa membawa oleh-oleh nanti yang akan kita berikan kepada Bapak Ibu guru kami di sekolah. Saya kira itu Bapak yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Iva dari SMK Kesehatan Surakarta ya. Mandala Bakti Surakarta. Oh Mandala Bakti Surakarta. Ibu terkait dengan kuasai diri sendiri baru kuasai orang lain itu dari Pak Ketut Bawah. Jadi pertanyaannya ke Ibu. Oh iya, Pak Ketut maaf salah menyebut sahabat sendiri. Iya, tapi saya keduanya ya. Keduanya bisa. Maaf nih Pak Eko, bukan pilihan dari Ibu ya. Pak Eko boleh coba. Panjang itu waktunya terbatas itu. Mungkin persilakan dulu dari Pak Ketut Bawah. Baik, terima kasih. Saya cenderung sepakat dengan itu. Gampang sekali mengungkapkan kolaborasi. Secara sederhana saya di sekolah itu memulai kolaborasinya dari kelompok-kelompok kecil. Karena kami beranggapan bahwa lebih gampang sepertinya kita berbicara dengan sekelompok kecil orang dulu. Kami memiliki kebiasaan di sekolah itu pertama di lingkungan Makassar itu sudah pasti. Kemudian lingkungan yang lebih besar adalah lingkungan Makassar plus Kapau, itu lebih besar lagi. Kemudian ditambah di masing-masing jurusan, baru kemudian di lingkungan seluruhnya. Hanya dengan cara seperti itulah saya memiliki keyakinan kerjasama mengerjakan sesuatu secara bersama-sama itu bisa kita lakukan. Tetapi itu belumlah bisa 100%. 1, 2, sampai 5 guru itu masih ada yang cuek. Tetapi sekali lagi menunggu supaya semuanya sempurna
dulu tentu bukanlah pilihan, termasuk dengan anak-anak. Dengan anak-anak juga demikian, di kelompok kecil OSIS, di kelompok kecil PKS, kemudian panggil NPK dan seterusnya, kemudian jauh lebih ringan. Karena saya berasumsi ketika misalnya di kelompok A ada tokohnya satu, di kelompok B ada tokohnya satu, semua tokoh-tokoh itu kita ajak diskusi secara sederhana. Nanti begitu floor pengalaman saya tidak akan berat daripada floor dulu baru ambil tokoh-tokohnya. Itulah cara saya di dalam menerapkan konsep kolaborasi ini. Yang jelas seberat apapun pekerjaan, ketika lebih banyak teman kita mau mendukung, itu jauh lebih ringan. Tetapi beda dengan siswa. Di siswa kami menekankan kompetisi dalam bingkai kolaborasi. Jadi saya ketika ingin menang tidak boleh menjatuhkan orang, harus saling membantu. Bahasa kerennya kan, janganlah menjelek-jelekkan orang supaya kita terlihat baik, kan itu sering kami membiasakan anak-anak didik kami begitu, berkompetisi dalam bingkai kolaborasi. Jadi itu akan maju bersama-sama teman-teman sekalian. Saya kira demikian Bu pengalaman real saya di SMK Ibu Asiri. Mungkin Ibu bisa. Terima kasih Pak Ketua, mungkin tapi baik, terima kasih. Terima kasih Bu. Jadi untuk kolaborasi sederhana sekali Bu. Jadi untuk tadi yang saya sampaikan mata pelajaran produktif dengan seni budaya, dicari bagian mana yang bisa dikolaborasikan. Jadi bukan seluruhnya. Karena kalau nanti seluruhnya nanti siswanya jadi bosan karena kan jadi numpuk gitu belajarnya ada dua dalam satu kegiatan. Tetapi mengambil beberapa atau satu atau dua elemen yang sekiranya ada hubungannya, itulah yang dijadikan kolaborasi. Jadi kayak pelajaran produktif kehutanan, ekowisata dengan seni budayanya ini mencipta bentuk. Di ekowisata itu mempelajari spot musamus, monumen musamus. Nah, anak ini di dalam seni budaya mencipta bentuk ini mereka membuat monumen musamus. Jadi kegiatannya itu bisa satu kali jalan, kegiatan produktif maupun kegiatan seni budayanya. Jadi nanti hubungannya dengan pelajaran produktif ekowisatanya, mereka mampu menceritakan seluruh proses pembuatan monumen musamus ini. Gitu, Pak. Terima kasih. Berarti mungkin bisa menjawab dari pertanyaan Bu Iva ya. Nanti kalau ada mau bertanya itu bisa langsung yang bersangkutan. Mungkin yang terakhir sesi pertama baju putih atau ya tadi ya ini. Ini dari terakhir, Mas. Ini luar biasa antusiasnya, jadi menarik ini. Sebutkan nama dan dari SMP. Iya, terima kasih. Sebelum saya bertanya, karena saya dan orang ngantuk, para orang hebat ini, saya awali dan mungkin akhiri dengan pantun. Iya. Dan saya saat ini akan membantu, mohon Bapak menerangkan ya, supaya kembali refresh ngantuk sabar ya. Semulai masa lalu jalan sendiri, kalau tidak dengan bintang tak mungkin kami datang di sini kalau tanpa undangan dari kepada Sulsel mengirim 11 wakilnya. Saya sendiri adalah Muhyiddin, Kepala Sekolah SMK Negeri 9 Makassar,
yang alhamdulillah sudah menjabat 3 periode kepala sekolah dengan 3 tempat yang berbeda. Saya ingin bertanya kepada Pak Daris sekaligus mencoba berbagi, dan yang kedua saya ingin juga coba berbagi terhadap apa yang kami alami dengan melihat kegiatan yang kita ikuti selama ini. Yang pertama saya langsung kepada Pak Ketua. Saya lihat tadi hampir tidak ada yang tidak dilakukan oleh Bapak, mulai dari pagi senyum sama Bapak. Ada satu pertanyaan saya, Pak. Apakah Bapak pernah menyalami anaknya dan mencatat setiap hari bahwa ini yang saya salami? Ya, itu kan tadi senyum sama. Jadi pada saat pagi itu seorang kepala sekolah minimal bisa bersalaman anaknya dengan mengenal sekian. Nanti kalau sudah Bapak jawab, saya akan coba juga memberikan resep bagaimana merawat mindset sama. Yang kedua yang ketiga tentang kolaborasi. Kolaborasi sangat penting, tetapi tidak semua kolaborasi itu sama tatanan orang yang akan kita ajak. Guru misalnya, perubahan mindset. Kita sudah paham semua, bahkan kita sepakat merubah mindset guru angkatan 60-an dengan kekinian bisa gitu berbeda. Pola mana Bapak ini lakukan? Pola diskusi